Tidak usah gugup, taman kanak-kanak. Jo Yeon-ho terus memandang ke arah kursi yang masih kosong. Kursi itu seharusnya sudah diduduki oleh kedua orang tuanya padahal sebentar lagi acara akan dimulai. Wajahnya tampak sangat tidak bersemangat. Tadi Daehyun berpamitan keluar sebentar tapi hingga sekarang tidak juga muncul. Jo Yeon-ho menjadi semakin sedih, jangan-jangan ayahnya tidak menyayanginya lagi. Selamat pagi, selamat datang untuk para wali murid. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Baiklah, kami akan segera membuka acaranya, ucap pembawa acara yang sudah berada di atas panggung. Jo Yeon-ho terus menunduk dengan memainkan jemarinya tanpa mendengarkan sambutan pembawa acara yang sudah menggema. Acara pun sudah dimulai dengan acara yang pertama adalah acara penyambutan kepada orang tua oleh para murid perempuan yang menarikan tari tradisional Korea. Derajat. Daehyun tadi meminta izin keluar dari aula karena akan menunggu Su Yin yang sudah dalam perjalanan. Pria itu sudah berdiri di pintu gerbang sembari menyandarkan tangannya pada sisi tiang. Sebenarnya Daehyun merasa ragu untuk meminta Su Yin datang ke sana. Terlebih lagi ada kecemasan di dalam hatinya. Namun dirinya hanya bisa meminta tolong kepada istri kecilnya. Tidak beberapa lama kemudian sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Daehyun segera menghampiri mobil itu karena sudah mengetahui jika itu adalah mobil yang dikemudikan Chung Ho. Jangan mendekat, ucap Su Yin sebelum memijakkan kakinya di tanah. Jangan sampai semua orang tahu hubungan mereka karena kecerobohan suaminya. Berhati-hatilah, sedikit, ujar Daehyun. Hendak mengulurkan tangannya meraih pergelangan tangan Su namun Su Yin menepisnya. Bukankah sudah berulang kali aku katakan, jangan membuatku seperti orang sakit, tukas Su Yin dengan menyipitkan matanya. Baiklah, Daehyun segera menjauhkan tubuhnya. Daehyun dan Su Yin berjalan berdampingan dengan sedikit ada jarak di antara mereka menuju aula tempat berlangsungnya acara. Su Yin meminta Daehyun untuk berjalan terlebih dahulu agar ia mengikuti langkah di belakangnya. Suasana aula bersorak riuh dengan tepuk tangan yang menggema di dalam ruangan. Para murid yang sudah lulus kali ini satu persatu sudah naik ke panggung untuk mengatakan salam perpisahan secara bersama. Jo Yeon-ho terus memandang kakinya karena setiap ia melihat kursi yang masih kosong membuatnya semakin sedih. Ia tampak sangat tidak bersemangat hingga pembawa acaranya meminta agar semua murid memandang ke depan barulah Jo Yeon-ho mengangkat dagunya. Daehyun dan Su Yin kini sudah duduk saling berdampingan. Su Yin sangat antusias melihat Jo Yeon-ho di atas panggung. Ia melambaikan tangannya ketika Jo Yeon-ho beradu pandang dengannya. Jo Yeon-ho langsung sumringah ketika melihat ayahnya dan Su Yin sudah datang. Melebarkan senyumannya hingga deretan giginya tampak. Kini Jo Yeon-ho sudah kembali bersemangat lagi. Yeon-ho sangat tampan, puji Su Yin sembari terus bertepuk tangan mengikuti yang lain. Tentu saja, itu karena ayahnya juga sangat tampan, sahut Daehyun dengan pandangan tertuju pada panggung. Kau ini terlalu percaya diri sekali, cibir Su Yin sembari memutar bola matanya. Memang begitulah faktanya, jika tidak, mana mungkin aku bisa memiliki dua istri, sahut Daehyun sambil mengedipkan sebelah matanya. Kim Su Hyun jauh lebih tampan, ucap Su Yin. Daehyun menoleh ke arah Su Yin ketika mendengar ucapan samar-samar yang keluar dari mulut istri kecilnya. Ini cukup membuatnya cemburu. Benarkah, setampan apapun wajahnya dia tidak akan berhasil untuk mendapatkan istri kecilku, sahut Daehyun dengan penuh penekanan. Bagaimana jika suatu saat nanti aku berubah pikiran? Goda Daehyun. Itu tidak akan terjadi, hanya aku yang boleh menyentuhmu, ucap Daehyun dengan nada dingin. Guratan otot rahangnya tampak menegang. Su Yin mencubit paha Daehyun dengan cukup keras sehingga pria itu meringis kesakitan. Su Yin merasa geram karena kepercayaan diri suaminya terlalu tinggi. Kemana Aeri? Kenapa dia tidak datang ke acara ini? Tanya Su Yin untuk mengalihkan pembicaraan mereka. Jangan sampai ada yang menguping obrolan sensitif itu. Entahlah, Yeon-ho bilang dia pergi ke rumah ibunya namun aku tidak yakin. Namun itu jauh lebih baik ia tidak datang sehingga nanti aku akan dengan mudah memberikannya surat gugatan cerai, sahut Daehyun dengan datar. Apa maksudmu? Kau akan menceraikannya? Su Yin cukup tercengang mendengar pernyataan Daehyun. Tentu saja, aku ingin segera menceraikannya agar kita bertiga bisa hidup bahagia, sahut Daehyun hendak mengusap perut istrinya namun Su menepisnya. Su Yin mengedarkan pandangan ada beberapa orang yang tampak memperhatikan mereka. Mungkin mereka sudah mengenal jika ibu Jo Yeon-ho adalah Aeri. Jaga sikapmu. Lihatlah beberapa orang ibu-ibu memperhatikan kita, bisik Su Yin dengan tatapan lurus ke depan. Biarkan saja, tidak usah dipedulikan, ucap Daehyun dengan santai sembari menyilangkan kakinya. Kaki kanannya menindih kaki kiri. Su Yin menggeser kursinya menjauh sedikit dari Daehyun. Tatapan penuh intimidasi membuatnya tidak nyaman. Ia merasakan seperti orang yang tertuduh. Baiklah, sekarang kita akan memasuki acara inti. Kami akan memanggil para siswa satu persatu untuk maju ke depan. Kami harap para orang tua bersiap-siap untuk mendampingi putranya, ujar pembaca acara dengan suara yang menggema melalui mikrofon. Tak terasa acara sudah berlangsung cukup lama. Su Yin mengatur nafasnya untuk menghilangkan rasa gugupnya. Berulang kali menghirup nafas dalam-dalam dari hidung kemudian mengeluarkannya dari mulut.
Bahkan keringat dingin membasahi telapak tangannya. "Kenapa kau tampak gugup begitu?" ujar Daehyun dengan alis yang berkerut. "Ini pertama kalinya aku mewakili menjadi orang tua di acara penting seperti ini." Su Yin mengedarkan pandangannya ke sekeliling aula, barangkali Airi sudah datang sehingga ia tak perlu melakukannya. Apalagi tatapan beberapa wanita membuatnya sangat tidak nyaman. "Tidak perlu risau, kita hanya perlu maju ke depan setelah itu selesai," ujar Daehyun untuk meyakinkan Su Yin. Kini beberapa siswa sudah maju ke atas panggung untuk diberikan piagam kelulusan. Derajat, derajat. Airi baru saja turun dari mobilnya dengan langkah tergesa-gesa. Jika sampai terlambat maka habislah dirinya. Bukan hanya Jo Yeon-ho yang akan marah, namun kemungkinan besar semua penghuni rumah akan memojokkannya. Mengatakannya wanita tidak peduli dengan putranya. Untuk selanjutnya adalah Jo Yeon-ho, silakan pada Bapak Daehyun dan Ibu Airi untuk maju ke depan. Airi samar-samar dapat mendengar pembaca acara memanggil namanya. Dengan langkah anggun Airi segera memasuki aula dengan penampilan yang sangat memukau. Ia benar-benar seperti seorang ratu karena pakaian dan make up-nya cukup glamor. Sangat berbeda dengan yang lain. Di atas panggung baru ada Jo Yeon-ho dan Daehyun. Dengan langkah seperti di atas catwalk, Airi berjalan menuju panggung berharap banyak semua orang memperhatikannya. Hingga ia menghentikan langkahnya ketika Su Yin berdiri kemudian berjalan menaiki panggung. Ia berdiri di sisi sebelah kiri Jo Yeon-ho. "Kenapa selalu saja ada gadis itu?" gumam Airi dengan amarah yang menggelora di dadanya. Ia ingin terus melangkah namun dirinya masih punya harga diri sehingga tidak ingin membuat keributan. Dengan rasa kesal Airi berbalik melangkahkan kakinya keluar dari aula. Setelah acara selesai ia akan membuat perhitungan kepada gadis itu. Bab 167 bukan jalang. Daehyun, Su Yin dan Jo Yeon masih berada di atas panggung untuk diambil foto sebagai kenang-kenangan terlebih dahulu. Para wanita yang tidak mengetahui jika Su Yin bukan ibunya akan mengatakan jika mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Mereka tampak seperti keluarga yang sangat bahagia. Ditambah Su Yin yang tak hentinya memandang semua orang dengan senyuman ramahnya. Begitu pula saat mereka menuruni panggung semua orang bertepuk riuh karena Jo Yeon-ho lulus dengan nilai terbaik. Membuat semua orang tampak kagum. Wah, mereka pasangan yang sangat cocok. Ibu Jo Yeon-ho ternyata masih sangat muda. Apakah benar jika itu ibunya? Umurnya terlihat masih di bawah 20 tahun. Itulah ungkapan beberapa orang yang bisa terdengar secara samar-samar di telinga Su Yin. Ia berjalan sembari menggandeng tangan Jo Yeon-ho. Anak itu juga tampak senang. Tidak ada lagi kesedihan yang tampak dari rona wajahnya. John Yeon-ho segera kembali ke tempat duduknya karena acara belum selesai. Begitu pula dengan Su Yin dan Daehyun yang kembali duduk di kursinya. Tadi cukup menegangkan, ucap Su Yin sembari mengatur nafasnya agar lebih tenang dan jantung berdebar. "Terima kasih sudah mau menjadi pengganti Airi. Aku tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa," ujar Daehyun sembari tersenyum. Hatinya sangat bersyukur memiliki istri seperti Su Yin yang sangat pengertian. Dirinya tidak sabar ingin segera berpisah dengan Airi. Hal penting yang harus dilakukan saat ini adalah membuat Kim Soo Hyun agar bisa diandalkan. Dengan begitu dia akan merasa tenang untuk melepaskan jabatannya. "Tidak usah sungkan, bukankah aku juga ibunya?" balas Su Yin dengan senyuman manis terukir di bibirnya. Senyuman yang mampu meluluhkan hati Daehyun untuk pertama kalinya. "Kau memang ibu terbaik." Daehyun mengacungkan kedua jempolnya ke arah Su Yin. "Aku hanya baru masih calon ibu," ucap Su Yin terkekeh. Di tempat yang tidak begitu jauh di antara para wali murid, Airi mencari tempat duduk setelah masuk kembali ke dalam aula. Sejak tadi terus mengamati Daehyun dan Su Yin. Hatinya sangat marah dengan kedekatan yang terlihat di antara mereka. Dadanya bergemuruh merasakan iri yang begitu mendalam. Pasalnya Daehyun tidak pernah bersikap seakrab itu dengannya. Melihat suaminya tersenyum kepada gadis lain, Airi mengepalkan tinjunya erat-erat. Bukan karena cemburu tapi lebih tepatnya takut posisinya akan tergantikan karena ketika melihat tatapan Daehyun kepada Su Yin begitu lembut. Sangat beda jauh terhadapnya. Airi mengerutkan keningnya ketika melihat Su Yeon berdiri dan melangkahkan kakinya menuju keluar dari aula. Airi bergegas berdiri berniat untuk mengikutinya bersama dua orang wanita wali murid yang sudah dikenalnya beberapa hari lalu. Ia harus membuat perhitungan kepada Su Yin agar menjauhi Daehyun dan mengundurkan diri dari hotel. Kebetulan sekali karena Su Yin ternyata pergi ke toilet sehingga Airi dan kedua temannya mengikutinya dari belakang. Setelah Su Yin memasuki salah satu toilet, ia membasuh wajahnya dengan air. Rasanya terasa sangat menyegarkan karena ia tidak terlalu suka berlama-lama memakai make up yang tebal. Lebih menyenangkan memakai bedak tipis secara natural. Su Yin menghapus make up-nya yang terlihat dewasa. Sebelum berangkat ia mampir ke salon kecantikan milik Dojin. Meminta Dojin untuk membuat wajahnya agar terlihat dewasa. Tidak mungkin ada yang percaya dengan wajah aslinya jika tidak dipoles make up. Di usia muda sudah memiliki anak sebesar Jo Yeon-ho. Su Yin sudah mengusap lipstik merah maron yang menempel di bibirnya. Tidak terbiasa memakainya membuat bibir Su Yin terasa tebal. Digerakkan bibirnya berulang kali yang sudah tanpa lipstik, terasa ringan dan nyaman. Sebentar lagi acara juga sudah hampir selesai sehingga ia tidak butuh polesan make up lagi.
Begitu membuka pintu, Suyin terlonjak kaget karena ada dua orang wanita yang berdiri menghadangnya. Ia berusaha untuk mengingat barangkali pernah berjumpa, namun ingatan tentang kedua wanita itu sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Ekspresi wajah kedua wanita itu juga tampak menyeramkan dan penuh intimidasi. Permisi, ucap Suyin hendak melangkahkan kakinya melewati wanita itu, namun sayangnya salah seorang di antara mereka mendorong tubuh Suyin hingga punggungnya menabrak dinding. Berani-beraninya kau tadi menjadi ibu dari Jo Yeon-ho, ucap wanita berbaju merah sembari berkacak pinggang tepat di depan Suyin. Maaf, itu bukan urusan Anda, ucap Suyin dengan penuh keberanian. Berani-beraninya kau berkata seperti itu padaku, ujar wanita berbaju merah sembari melotot tajam hingga membuat matanya hampir keluar. Jangan-jangan dia berniat merayu Tuan Daehyun, cibir wanita yang memakai baju kuning. Dengan perhiasan yang menggantung di lehernya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Airi yang baru saja datang. Memang dengan sengaja ia melakukannya untuk datang belakangan agar tidak terlalu mencurigakan. Airi, hajar saja gadis ini. Sepertinya dia berniat merayu suamimu, ujar wanita berbaju merah. Tubuh Suyin bergetar dengan keringat yang mulai mengalir di tubuhnya. Firasatnya saat ini benar-benar buruk, ia terus memegangi perutnya. Berharap Airi tidak berbuat macam-macam. Untuk pergi dari mereka sepertinya sangat sulit. Wah, benarkah? Airi memasang wajah seolah-olah terkejut mendengarnya. Kalian pasti bercanda, mana mungkin dia bisa merayu suamiku, lanjut Airi sembari terkekeh. Lihatlah foto ini. Wanita berbaju kuning itu memperlihatkan sebuah foto Daehyun dan Suyin yang tengah saling bertatapan. Suyin cukup terkejut melihat foto itu. Itu menunjukkan seolah-olah tatapan mereka tampak sangat mesra. Ia meneguk salivanya yang sudah mengering. Ya ampun, tak kusangka gadis polos seperti dia ternyata munafik. Pantas saja ia juga merayu Jo Yeon-ho agar dekat dengannya. Jadi itu semua tujuanmu, ucap Airi dengan seringai liciknya menatap Suyin. Mana mungkin begitu, itu semua tidak benar, ucap Suyin dengan tergagap berusaha membela diri. Kata Jalang, baginya terlalu menyakitkan. Dasar Jalang, umpat Airi, tangannya sudah terangkat hendak menamparkan pipi Suyin, namun ketika hendak mendaratkan di pipi Suyin, tangan Airi tidak bisa digerakkan. Suyin sudah memejamkan matanya bersiap-siap menerima tamparan dari Airi. Namun tidak terjadi apapun sehingga Suyin perlahan membuka matanya. Airi, apa yang kau lakukan? Dengan kasar Daehyun mencekal pergelangan tangan Airi kemudian menghempaskannya. Membuat tubuh Airi terhuyung hampir terjatuh. Daehyun, Airi membelalakkan matanya melihat Daehyun sudah berdiri di antara mereka. Aku hanya mencoba memberi peringatan kepada Jalang seperti dia, lanjut Airi terbatas sembari menunjuk wajah Suyin. Apa yang kau katakan barusan? Tanya Daehyun dengan nada dingin dan tatapan berapi-api. Ia tidak rela Airi menyebut istri kecilnya seorang Jalang. Dia itu berusaha merayumu. Dia mendekati keluarga kita karena ingin uang saja, ujar Airi. Kalian berdua tolong pergi dari sini jika tidak ingin mendapatkan masalah, usir Daehyun kepada dua wanita yang bersama Airi. Dua wanita itu memandang Airi kemudian memilih pergi meninggalkan mereka. Bab 168 satu kata menyakitkan. Suyin hanya terdiam dengan rasa nyeri di dadanya. Air matanya hampir luruh jika tak berusaha ia tahan. Kata-kata Airi begitu menyakitkan baginya. Benarkah ia seperti Jalang? Satu kata namun mampu menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Namun apa yang dikatakan Airi memanglah benar jika ia menikah dengan Daehyun hanya karena uang. Tapi dirinya bukanlah Jalang seperti yang dilontarkan dari bibir Airi. Daehyun melirik sekilas rona wajah Suyin yang meredup dan mata yang berkaca-kaca. Terlihat juga ada butiran kristal yang sudah menggenang di sudut matanya. Pasti saat ini hatinya terpukul. Tidak usah mengatakan orang lain jika kau sendiri yang melakukannya. Bukankah kau menikah denganku hanya karena menginginkan harta? Tanya Daehyun dengan tersenyum miring. Ia tidak bodoh untuk menyadari hal itu. Daehyun sudah menyadari dengan ketidakberesan malam itu, namun kehadiran Jo Yeon-ho membuatnya tak bisa berkutik. Itu karena keluarga besarnya yang terus memaksa untuk menikahi Airi. Tentu saja tidak, aku menikah denganmu karena setelah apa yang kau lakukan malam itu padaku. Aku hanya ingin kau bertanggung jawab, sahut Airi terbata berusaha menahan rasa gugupnya. Berbeda dengan gadis Jalang itu yang mencoba merayu suami orang, lanjut Airi sembari melirik Suyin yang terdiam. Omong kosong, jangan pernah menyebut Suyin sebagai gadis Jalang lagi. Atau aku akan membuatmu menyesal, ucap Daehyun dengan nada tinggi menatap lekat mata Airi dengan tajam. Emosinya saat sudah di ubun-ubun. Jadi kau mengancamku, kenapa kau selalu membelanya, ucap dengan suara meninggi. Tentu saja, karena dia jauh lebih berharga dari wanita sepertimu, sahut Daehyun. Tak peduli jika Airi akan marah, karena ini semua untuk mengingatkan agar Airi tidak berbuat macam-macam pada istri kecilnya. Dia itu hanya gadis miskin. Aku heran dengan kalian semua, kenapa sangat menyukai gadis sepertinya. Cibir Airi seraya berdecak. Tatapannya ke arah Suyin begitu sinis. Itu karena dia adalah His. Daehyun hampir saja kehilangan kontrol. Tuan, sudah cukup, ujar Suyin dengan tatapan memohon, berusaha melerai pertengkaran di antara mereka.
Su Yin sangat yakin jika Daehyun tadi akan mengatakan jika dia adalah istrinya sehingga berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Dasar jalang, tidak usah berpura-pura baik, sebaiknya kau pergi saja dari sini. Cibir Airi dengan seringainya, tangannya dengan kasar mendorong tubuh Su Yin. Beruntung Daehyun berada di belakangnya sehingga tidak membuat Su Yin terjatuh ke lantai. Dada Daehyun naik turun menahan rasa amarah yang bergemuruh di dadanya. Bukankah sudah kukatakan jangan mengatakan hal itu? Teriak Daehyun dengan nada tinggi. Ia hendak mendaratkan telapak tangannya di pipi Airi. Ayah, kakak, ternyata kalian di sini, ucap Jo Yeon dengan raut wajah berbinar-binar. Seketika emosi Daehyun luntur sehingga ia menurunkan tangannya ke sisi samping tubuhnya. Tak mungkin melakukan kekerasan di depan putranya. Mendengar suara putranya Airi memasang senyuman yang tulus di bibirnya. Yeon Ho, sayang, sapa Airi hendak memeluk tubuh kecil Jo Yeon Ho. Namun anak itu justru beringsut mundur. Ada guratan kekecewaan yang tergaris di wajah Jo Yeon Ho pada Airi. Yeon Ho, ayo kita pulang, ajak Daehyun sembari memegang pergelangan tangan Jo Yeon Ho. Biarkan Yeon pulang bersamaku, ujar Airi sembari menarik pergelangan tangan Yeon Ho yang satunya. Tidak usah, bukankah kau terlalu sibuk? Aku khawatir kau tidak bisa mengurus Yeon Ho dengan benar, sindir Daehyun dengan bibir sebelahnya dinaikkan ke atas. Su Yin, ayo kita pulang. Tanpa menunggu jawaban dari Airi, Daehyun menggandeng tangan Jo Yeon Ho agar mengikutinya. Tak akan membiarkan Airi menghasut putranya kembali. Su Yin juga mengikuti langkah Daehyun di belakangnya dengan bibir terkatup rapat. Arg, teriak Airi dengan penuh rasa kebencian. Lihatlah, kau akan menyesal sudah menggoda suamiku, ujar Airi dengan bibir bergetar dan sorot mata berapi-api. Dengan langkah gontai Airi berjalan menuju parkiran untuk menyusul mereka. Kali ini dirinya tidak bisa berbuat banyak dengan mengadu kepada ibu mertuanya karena memang kesalahannya juga. Mobil Daehyun sudah tidak tampak lagi di parkiran. Sepertinya mereka sudah pergi padahal Airi masih ingin membujuk Jo Yeon Ho. Sangat disayangkan mereka sudah tidak ada. Dengan rasa kesal Airi masuk ke dalam mobil dengan membanting pintu kuat-kuat. Sama dengan 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 sama dengan. Sepanjang perjalanan Jo Yeon Ho terus saja merengek ingin pergi ke jalan-jalan mengelilingi kota Seoul. Anak itu duduk di kursi penumpang belakang. Sedangkan Su Yin hanya memandang lurus ke depan dengan bibir yang terkatup rapat. Kata, Jalang, masih begitu terngiang-ngiang di telinganya hingga saat ini. Ayah, aku tidak ingin pulang terlebih dahulu. Ayolah, kita pergi berkeliling, rengek Jo Yeon Ho dengan mencebikkan bibirnya. Memangnya kau ingin kemana? Lain kali saja kita pergi. Apa kau tidak merasa lelah? Tanya Daehyun sembari memijat pelipisnya. Tidak, ini hari kelulusanku. Aku ingin jalan-jalan, sahut Jo Yeon Ho dengan rona wajah bersemangat. Daehyun menghela nafas pelan. Melirik sesaat Su Yin yang memandang jalan tanpa ekspresi. Su Yin, apa kau ingin pergi ke suatu tempat? Ingin rasanya Daehyun menenangkan istri kecilnya namun apalah daya saat ini masih ada Jo Yeon Ho sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Su Yin menoleh ke arah samping untuk melihat suaminya sebelum akhirnya ia menggelengkan kepalanya pelan. Tak terpikirkan sama sekali Su Yin ingin pergi kemana. Dert, dert, dert. Sebuah dering ponsel disertai getaran menggema di dalam mobil sehingga Daehyun langsung menjawabnya. Ternyata itu adalah panggilan dari Chang Yuan yang mengingatkan Daehyun jika ada pertemuan dengan para relasi yang akan bekerja sama dengan hotel. Daehyun menghela nafas pelan. Padahal ia ingin menghibur istri kecilnya. Sangat disayangkan jika ia sangat sibuk. Sepertinya lain kali saja kita pergi, ayah banyak pekerjaan. Daehyun menoleh ke belakang untuk melirik putranya. Iya. Ujar Jo Yeon Ho dengan guratan kecewa di raut wajahnya. Lain kali saja kita pergi, ayah janji akan mengajak kemanapun yang kau inginkan, ujar Daehyun agar tidak membuat putranya kecewa. Baiklah, sahut Jo Yeon Ho pada akhirnya. Daehyun terlebih dahulu mengantarkan Jo Yeon Ho ke UN Village hanya sampai halaman karena Daehyun sangat terburu-buru. Kini hanya ada Su Yin dan Daehyun saja yang ada di dalam mobil. Sayang, jangan dipikirkan apa yang Airi katakan padamu. Kini Daehyun bisa leluasa berbicara tanpa khawatir ada Jo Yeon Ho lagi. Tapi yang dia ucapkan memanglah benar. Aku menikah denganmu hanya karena uang semata. Su Yin menundukkan kepalanya teringat ucapan Airi yang sangat mengena tepat di dadanya. Daehyun menghentikan mobilnya di tepi jalan. Hatinya belum tenang sebelum memenangkan istri kecilnya. Set, jangan berbicara seperti itu. Sama sekali tidak benar, karena aku yang memaksamu menikah denganku. Daehyun merengkuh wajah Su Yin untuk menatapnya lekat-lekat. Air mata yang tadi berusaha ia bendung kini perlahan menetes di pipinya. Su Yin merendahkan pandangannya tak berani menatap Daehyun. Melihat kesedihan istri kecilnya Daehyun merasa sangat bersalah. Ia mengusap pipi Su Yin dengan ibu jarinya. Mengecup keningnya dengan lembut.
Aku sungguh minta maaf. Secepatnya aku akan berusaha untuk menyelesaikan semuanya, ujar Daehyun sembari memegang dagu Su Yin agar mau menatapnya. Su Yin menggelengkan kepalanya karena semua itu bukanlah kesalahan suaminya. Ia tersenyum sembari memegang pergelangan tangan Daehyun. Melihat istrinya yang tersenyum membuat hati Daehyun lega. Sayang, jangan menangis karena nanti calon bayi kita ikut sedih, ujar Daehyun sembari mengulurkan tangannya ke perut Su Yin. Su Yin teringat sehingga ia mengusap perutnya yang masih datar. Buru-buru menghentikan kesedihan yang dirasakannya. Tenanglah, aku akan bertahan untuk calon buah hati kita, ucap Su Yin. Setelah membuat istri kecilnya tenang, Daehyun segera mengemudikan mobilnya kembali untuk mengantarkan Su Yin ke villa. Baru setelah itu dirinya kembali ke hotel. Bab 169 Pria Bodoh dan Mudah Tertipu. Seminggu kemudian. Sudah beberapa hari Daehyun disibukkan oleh pekerjaan yang menumpuk. Tak ada waktu untuk menemui istri kecilnya karena ia juga selalu menginap di hotel. Malam ini Daehyun menyempatkan diri untuk mengunjungi Su Yin ke Villa Pyeongchangdong. Ingin melihat kondisi istrinya semoga baik-baik saja karena Daehyun selalu mencemaskannya. Sebenarnya Su Yin sudah meminta ingin bekerja kembali ke hotel namun jika teringat nasihat Mi Yang, Daehyun tidak mengizinkannya. Ia tidak ingin kejadian waktu itu terulang kembali karena cukup membuatnya trauma. Daehyun terus mengemudikan mobilnya menyusuri jalanan malam di bawah cahaya bulan yang tertutup awan. Hingga sinarnya hanya terlihat samar-samar. Sambil memandang ke arah restoran yang berjejer di pinggir jalan, Daehyun ingin mampir membelikan makanan untuk Su Yin terlebih dahulu. Saat tengah mengamati tanpa sengaja Daehyun melihat mobil Airi yang terparkir di depan sebuah restoran bintang 5. Ada rasa penasaran yang menyelimuti hatinya. Tampaknya perlu ke sana untuk memastikan sesuatu. Untuk apa wanita itu di sini? Gumam Daehyun yang sudah menghentikan mobilnya di parkiran. Pasca hari kelulusan Jo Yeon Ho, Daehyun tidak pernah kembali sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya sepi saja, itu berarti Airi tidak berani mengadu kalada ibunya. Dengan langkah lebar, Daehyun masuk ke restoran yang begitu luas dan sangat ramai oleh pengunjung. Daehyun terus mengedarkan pandangannya untuk melihat kursi-kursi yang ada di sana. Namun tidak menemukan keberadaan Airi di antara pengunjung yang lain. Ia bahkan sampai mengulangi beberapa kali namun hasilnya sama. Restoran itu adalah sebuah restoran mewah dengan makanan yang cukup mahal sehingga hanya orang-orang kaya saja yang pergi ke sana. Namun karena menu yang enak dan pelayanan yang memuaskan membuat pengunjung tak pernah kapok. Jika ingin makan dengan lebih privat ada juga ruangan tertutup khusus yang disediakan meski dengan harga yang cukup mahal. Sehingga Daehyun berjalan menghampiri tempat pemesanan meja untuk bertanya keberadaan Airi. Ia sangat yakin jika Airi pasti berada di restoran itu, tak mungkin salah mengenali mobilnya. Selamat datang, Tuan, ada yang bisa saya bantu, ucap wanita yang bertugas menerima tamu dengan senyuman manis di bibirnya. Terlebih lagi melihat wajah Dae yang sangat tampan membuatnya jadi salah tingkah dengan berusaha memperbaiki riasan wajah juga bajunya agar terlihat rapi. Sangat disayangkan Daehyun bahkan tidak meliriknya. Ia sibuk mengedarkan pandangannya ke meja pengunjung. Aku ingin tahu, apa ada seorang wanita bernama Airi memesan meja VIP di restoran ini? Tanya Daehyun dengan wajah datar tanpa ekspresi. Melihat wanita di depannya salah tingkah membuatnya begitu muak. Maaf, Tuan, kami tidak bisa memberitahukan kepada Anda siapa saja yang telah melakukan pemesanan, ucap wanita itu tanpa mengedipkan matanya melihat Daehyun. Namun segera membungkukkan tubuhnya dengan sopan sebat tanda permintaan maaf. Tanpa bicara, Daehyun mengeluarkan dompet dari saku celananya yang cukup tebal. Mengeluarkan beberapa lembar mata uang dolar kemudian menaruhnya di atas meja ke arah wanita itu. Wanita itu melebarkan pupilnya melihat uang yang cukup banyak hingga tanpa sadar meneguk salivanya. Siapa yang tidak melotot melihat uang berjumlah $1000? Uang itu sangat banyak baginya yang hanya gadis dari kalangan bawah. Katakan di mana wanita yang bernama Airi memesan, ujar Daehyun yang sudah tidak sabar. Baik, Tuan. Wanita itu segera memeriksa buku yang melakukan pemesanan tamu untuk ruang VIP. Memang ada seseorang yang memesan dengan nama Airi. Nona Airi memesan ruang nomor 10, Tuan, ucap sang wanita. Itu berada. Baru saja wanita itu hendak menjelaskan di mana tempatnya ternyata Daehyun sudah pergi. Ia langsung mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam tas sambil melihat ke sekelilingnya. Jangan sampai bosnya mengetahui apa yang telah dilakukannya. Jika ketahuan maka dirinya akan dipecat. Daehyun sudah tidak asing lagi dengan restoran itu karena sudah seringkali berkunjung untuk mengadakan pertemuan dengan para relasinya. Ia bergegas melewati lorong untuk sampai ke sana. Memang ruangan VIP terpisah sedikit ke belakang. Tempatnya juga nyaman dan tenang. Begitu sampai di ruang nomor 10 terdengar suara gelak tertawa yang begitu renyah. Ada aja seorang wanita dan pria yang tengah mengobrol. Mereka terdengar bercanda di antara suara denting piring yang saling bersahutan ketika bersentuhan dengan sendok. Daehyun berdiri di depan pintu untuk mengetahui siapa pria yang bersama Airi. Bagaimana kini hubunganmu dengan suamimu? Tanya suara seorang pria. Untuk apa kau menanyakan hal itu? Tanya Airi dengan dahi berkerut. Aku hanya ingin tahu, apakah seorang direktur seperti Daehyun perhatian kepada istrinya, ucap pria itu.
Tentu saja, dia sangat perhatian dan manja kepadaku, sahut Aeri berbohong. Ia tidak ingin semua orang mengetahui rahasia pribadinya yang sebenarnya. Demi menjaga harga dirinya, Aeri menyembunyikan fakta sebenarnya. Tidak perlu berbohong kepadaku. Bukankah hubungan kalian tak pernah baik? Atau jangan-jangan dia tidak pernah menyentuhmu lagi setelah malam itu, tebak pria itu. Aeri mendesah pelan, sepertinya percuma saja menyembunyikan jika pria itu sudah dapat menebaknya. Seperti biasa dia selalu mengabaikanku, tapi tidak masalah sama sekali selagi aku masih menjadi nyonya di sana, sahut Aeri sembari terkekeh pelan. Apa kau tidak lelah bersama dengannya? Bukankah sudah kukatakan sejak lama agar kau berpisah dengannya? Lebih baik jika kau menikah denganku, ucap seorang pria yang diselingi dengan tawa. Aku sudah sangat sulit untuk masuk ke dalam keluarga mereka sehingga tidak mungkin aku melepaskannya begitu saja, sahut Aeri. Dae Hyun terus mendengarkan obrolan mereka meski hanya samar-samar. Sepertinya ini adalah waktu tepat untuk menyelesaikan hubungannya dengan Aeri. Dengan langkah lebar Dae Hyun kembali ke parkiran untuk mengambil sesuatu dari dalam mobilnya. Ia menyelipkan amplop berwarna coklat ke dalam saku jasnya kemudian kembali ke tempat di mana Aeri berada bersama pria yang suaranya tidak terdengar di telinganya. Dae Hyun kembali menguping pembicaraan mereka lebih lama untuk mengetahui apa saja yang mereka bicarakan. Sepertinya Dewi Keberuntungan tengah berpihak kepadanya sehingga Dae Hyun bisa mendengar semuanya. Aku heran kenapa pria seperti Dae Hyun begitu mudahnya tertipu, ucap sang pria. Dia itu memang sangat bodoh dan gampang tertipu, ujar Aeri sambil terkekeh pelan. Dae Hyun sudah kehilangan kesabarannya kali ini. Memang diakuinya jika ia begitu bodoh selama ini. Jika Su Yin tidak hadir dalam hidupnya mungkin sampai detik ini tak akan terlalu peduli dengan kehidupan pribadinya. Yang terpikirkan selama ini adalah bekerja keras agar hotel keluarganya menuju puncak kesuksesan. Brooke, dengan sangat kasar Dae Hyun membuka pintu. Tidak peduli jika mereka berdua akan jantungan. Bab 170 Gugatan Cerai. Suara benturan pintu ke dinding membuat suara yang cukup keras sehingga mengejutkan dua orang tengah mengobrol. Aeri yang tengah menyendokkan makanan ke dalam mulutnya langsung meletakkan sendoknya ke piring. Ia terbelalak hingga matanya hampir terjatuh melihat siapa yang saat ini berdiri di tengah pintu. Dae Hyun, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Aeri dengan tergagap hingga keringat dingin keluar dari dahinya. Jika Dae Hyun memergokinya bersama pria lain baginya tidak masalah karena mereka tidak sedang melakukan apapun sehingga Aeri bisa mencari alasan untuk mengelak. Yang paling ditakutkan Aeri adalah jika Dae Hyun sampai mendengarkan apa yang baru saja mereka bicarakan. Maaf, sepertinya aku mengganggu makan malam kalian, ucap Dae Hyun pura-pura terkejut. Seolah-olah tidak sengaja mendobrak pintu. Tuan Dae Hyun, Liang Joon cukup terkejut juga melihat Dae Hyun tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan mereka. Sepertinya kalian tengah makan malam romantis, ujar Dae Hyun berusaha bersikap seperti biasa saja. Padahal sejak tadi bibirnya berusaha menahan mulut yang ingin segera mengumpat dengan kasar. Kami hanya tanpa sengaja bertemu, ujar Aeri terbatas sembari melirik pria yang masih duduk di kursinya. Kau mengatakan orang lain jalang namun sepertinya kau sendiri yang seorang jalang, cibir Dae Hyun dengan nada datar namun kata-kata itu cukup menyakitkan. Ini tidak seperti yang kau pikirkan, sangga Aeri dengan wajah yang memerah. Sudah kepergok namun masih saja mengelak, cibir Dae Hyun dalam hati. Sungguh Dae Hyun tidak menyangka dirinya menikah dengan wanita tidak punya malu seperti Aeri. Benar, tenangkan dulu dirimu, ucap pria itu untuk membela Aeri. Sebenarnya tujuannya mengajak Aeri bertemu karena ingin bekerja sama. Untuk mencari rahasia strategi apa saja sehingga The Sila Seoul Hotel bisa berkembang sangat pesat. Karena hotel milik Liang Joon jauh tertinggal di belakang. Sangat disayangkan Dae Hyun sudah muncul sebelum mereka mencapai kesepakatan. Kupikir kau hanya bermain dengan Han saja namun tidak kusangka kau justru bermain dengan banyak pria, ujar Dae Hyun sembari melirik pria yang tidak lain adalah Liang Joon. Pria yang hampir saja melecehkan Su Yin jika waktu itu tidak datang terlambat. Sampai kapanpun Dae Hyun tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Kami kemari hanya ingin bekerja sama, sangga Aeri dengan berusaha lebih keras untuk meyakinkan Dae Hyun. Benar apa kata istrimu, aku kemari mengajaknya untuk bekerja sama denganku. Aku akan menjadikannya sebagai bintang iklan di salah satu produk buatanku, timpal Liang Joon sembari bangkit dari duduknya. Benarkah? Bukankah kau sudah berhenti menjadi model? Tanya Dae Hyun sembari menaikkan sebelah alisnya. Diliriknya Aeri yang memasang wajah ketakutan. Ini hanya baru rencana saja, sahut Aeri dengan cepat. Tak disangka jika Liang Joon mengatakan alasan itu. Kau pikir aku bodoh? Ucap Dae Hyun sembari menaikkan sebelah bibirnya ke atas kemudian berdecak. Ia kemudian merogoh berkas yang ada di saku jasnya. Aku kemari hanya ingin memberikan surat ini. Aku tidak akan mengganggu apa yang tengah kalian lakukan sehingga kalian tidak perlu cemas, ujar Dae Hyun dengan seringainya. Aeri bahkan merasa takut melihat Dae Hyun yang tampak menyeramkan dengan seringainya. Tak pernah Aeri melihat ekspresi licik Dae Hyun tergambar di wajahnya. Dae Hyun meletakkan berkas itu di atas meja sembari memandang Liang Joon yang hanya diam saja tanpa ada pembelaan lagi. Mungkin pria itu sudah lelah melakukan pembelaan untuk Aeri. Tuan Li,
Jika kau menginginkannya silahkan ambil saja karena aku sudah tidak tertarik sama sekali dengan wanita jalang seperti dia. Kalian terlihat lebih cocok, cibir Daehyun sembari memandang dua orang yang ada di depannya secara bergantian. Tuan, Daehyun, kau sungguh keterlaluan sudah menghina istrimu sendiri, ujar Li Yang Joon yang tampak sangat emosi. Ayolah, Tuan Li, kau tidak perlu berpura-pura di hadapanku, ujar Daehyun dengan santai tanpa ada emosi sama sekali. Cukup, hentikan semua ucapanmu. Teriak Aeri sembari menutupi telinganya dengan kedua tangan. Meskipun apa yang dikatakan oleh Daehyun memang benar namun tetap saja Aeri merasa sakit hati. Aeri, jika kau sudah selesai memeriksa dan menandatanganinya segera berikan kepadaku, ujar Daehyun dengan tenang tanpa ada rasa cemburu sama sekali. Bagi Daehyun hal ini sudah ditunggu-tunggu untuk waktu yang cukup lama. Bahkan jika harus melihat Aeri tengah bermesraan dengan pria lain. Dengan tangan gemetaran Aeri perlahan mengulurkan tangannya untuk meraih amplop berwarna coklat itu. Dengan jantung berdebar Aeri membuka berkas yang diberikan Daehyun padanya. Kakinya lemas lunglai tidak berdaya ketika melihat judul yang tertera di atas surat itu. Apa maksudmu? Tanya Aeri dengan nada meninggi. Dengan kedua kaki yang terasa lemas Aeri mencoba tetap bertahan untuk berdiri. Aku hanya menuruti apa yang kau inginkan selama ini, bukankah kau menginginkan kebebasan hidup bersama dengan pria yang kau inginkan? Seharusnya sekarang kau senang karena aku telah mengabulkan keinginanmu, ucap Daehyun sembari memasukkan tangannya di saku celana. Apa kau berniat menceraikanku karena gadis itu? Tanya Aeri dengan sorot mata berapi-api. Tidak usah mencoba untuk mengkambing hitamkan seseorang. Ini semua tidak ada hubungannya dengan siapapun, ucap Daehyun sembari mencubit ruang di antara alisnya. Aku sangat yakin jika kau telah berhubungan dengan gadis jalan itu. Sindir Aeri dengan tubuh gemetar. Sudahlah aku ingin pergi. Aku tidak mengganggu apa yang sedang kalian lakukan. Jika kau sudah menandatanganinya segera hubungi aku. Daehyun hanya melirik Aeri sekilas sembari tersenyum miring kemudian melangkahkan kakinya keluar dari ruang VIP itu. Ia tak merasakan amarah sama sekali untuk apa marah, justru Daehyun bersyukur sehingga bisa terlepas dari Aeri. Beban di pundaknya terasa berkurang. Dengan memasang wajah bahagia Daehyun pergi meninggalkan restoran itu. Ia sudah tidak sabar ingin segera menemui istri kecilnya. Ini akan menjadi kejutan untuk Suyin. Pasti istrinya akan sangat senang. Setelah Daehyun tidak ada tubuh Aeri ambruk ke lantai. Aeri sangat syok dengan apa yang baru saja dialaminya. Dengan kuat jemarinya meremas surat itu kemudian merobeknya menjadi serpihan kecil yang tak beraturan. Ini semua gara-gara kau, ucap Aeri seraya menengadahkan wajahnya untuk menatap tajam Li Yang Joon. Jika saja Li Yang Joon tidak mengajaknya bertemu pasti semua ini tidak akan terjadi. Pasti posisinya sebagai nyonya Daehyun tidak akan gawat. Jadi kau menyalahkan aku, tanya Li Yang Joon sembari berkacak pinggang. Tentu saja, jika kau tak mengajakku datang ke restoran ini maka posisiku masih aman. Wajah Aeri memerah dengan air mata panas yang mulai membasahi pipinya. Bukankah kau memang jalang? Cibir Li Yang Joon dengan seringai liciknya. Aeri perlahan berdiri meski tubuhnya sempoyongan. Ia ingin membalas apa yang tengah diucapkan oleh Li Yang Joon. Kau memang kurang ajar. Aeri mengangkat tangannya hendak menamparkan Li Yang Joon namun sayang sekali pria itu sudah mencekal pergelangan tangannya terlebih dahulu sebelum mendarat di pipinya. Selanjutnya bab 171 Karma.